Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winona Aisyah Yusita dari kelas 8H nomor absen 44. Pada kesempatan saya hari ini, saya akan menunjukkan vlog proses pembuatan rengginang terasi yang berbahan dasar beras ketan. Selain itu, saya juga akan menunjukkan proses pembuatan jus jambu sebagai minuman pelengkapnya. Selamat menonton! Untuk yang pertama adalah membuat rengginang terasi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang digunakan adalah ada panci, centong nasi, baskom, dan nampan. Sedangkan untuk bahannya ada air, beras ketan, garam, gula, terasi, dan bawang putih. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan untuk menggoreng adalah ada minyak goreng, penggorengan, spatula, dan penyaring minyak. Langkah kedua yaitu mencuci beras ketan hingga bersih dan direndam selama 1-2 jam. Di sini saya mencuci beras ketan sebanyak 3 kali supaya beras ketan bersih dan siap untuk diolah menjadi rengginang. Setelah dicuci, jangan lupa rendam menggunakan air selama 1-2 jam. Fungsinya adalah supaya rengginang nanti mudah mengembang ketika digoreng. Langkah yang ketiga adalah setelah direndam, kukus beras ketan selama 15-20 menit. Kukus beras ketan di dalam panci dan tutup lalu tunggu hingga 15-20 menit. Langkah yang keempat adalah sambil menunggu beras ketan dikukus, haluskan bumbu yang akan digunakan, yaitu terasi, bawang putih, garam, dan gula. Haluskan bumbu-bumbu tersebut menggunakan cobek dan ulekan sampai benar-benar halus. Langkah yang kelima adalah setelah beras ketan matang, sisihkan, lalu campur dengan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ke dalam baskom. Campur bumbu dan beras ketan dengan merata dan jangan lupa beri sedikit air supaya adonan cepat menyatu. Langkah yang keenam adalah setelah tercampur rata, kukus kembali beras ketan selama 30 menit. Langkah yang ketujuh adalah setelah matang, tiriskan beras ketan, lalu bentuk sesuai dengan selera dan diletakkan di atas nampan. Bentuk beras ketan dengan hati-hati dan jangan terlalu tebal, supaya nanti mudah kering ketika dijemur. Jangan lupa gunakan plastik pada permukaan sendok supaya beras ketan tidak menempel pada permukaan sendok. Untuk langkah yang ke-8 adalah jemur rengginang di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Dan jangan lupa membalik rengginang jika salah satu sisinya sudah kering, supaya rengginang kering dengan merata.
Langkah yang ke-9 adalah setelah kering, angkat rengginang, lalu goreng di atas minyak goreng yang sudah dipanaskan dan tunggu hingga matang. Goreng rengginang satu demi satu dan jangan lupa untuk sering dibolak-balik sisinya supaya matang dengan sempurna. Dan ingat, ketika sedang menggoreng rengginang, jangan kita tinggal karena rengginang hanya membutuhkan waktu singkat hingga benar-benar matang. Setelah rengginang selesai digoreng, jangan lupa untuk ditiriskan. Lalu, masukkan ke dalam toples dan ditata dengan rapi. Saat memasukkan rengginang ke dalam toples, kita harus hati-hati karena rengginang mudah sekali remuk. Dan untuk langkah yang terakhir adalah rengginang terasi pun siap untuk dinikmati. Nah, untuk yang kedua adalah kita akan membuat jus jambu biji. Langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk bahannya sendiri ada buah jambu biji, susu kental manis, gula, dan air. Sedangkan untuk alatnya ada blender, gelas, sendok, dan penyaring biji. Langkah yang kedua adalah cuci buah jambu biji menggunakan air mengalir, lalu kupas kulitnya hingga bersih. Langkah yang ketiga adalah masukkan buah jambu yang sudah dipotong menjadi 4 bagian ke dalam blender. Lalu tambahkan gula, air, dan susu kental manis secukupnya. Lalu blender hingga halus dan menjadi jus. Langkah yang keempat adalah saring jus jambu menggunakan penyaring biji. Saring jus jambu dengan hati-hati supaya tidak tumpah. Langkah yang kelima adalah setelah disaring, tuang jus jambu ke dalam gelas yang tadi sudah disiapkan. Dan langkah yang terakhir adalah jus jambu sudah siap untuk dinikmati. Penyajian. Berikut adalah langkah-langkah penyajian yang sudah saya tulis. Dan ini dia hasil penyajian yang telah saya buat. Meskipun terlihat sederhana, namun penyajian ini sudah terlihat simpel dan menarik. Testimoni. Gimana Ma rasanya? Hasilnya dominan. Mungkin nanti kalau kedepannya agak dikurangi dikit ya. Karena ada beberapa orang kan yang nggak suka demonstrasi. Tapi overall bagus. Kalau jus jambunya gimana Ma? Susunya pas, manis sama rasa susunya nggak bikin terlalu. Karena jambunya mungkin manis juga ya.
Sekian vlog yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum